Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua untuk berjalannya acara desain atau diskusi santai saintifik kali ini. Apa kabar Bapak Iqbal? Alhamdulillah baik, Mbak Lutfi. Halo? Halo? Ya. Apa kabar Pak? Ya. Baik, Mbak. Alhamdulillah. Izinkan saya sebagai host di sini untuk menyampaikan CV dari narasumber kita kali ini, yaitu M. Iqbal, Bapak M. Iqbal Dawami. Tempat tanggal lahir Pandeglang 2 Mei 1982. Alamat Margomulyo RT 07 RW 04 Tayupati 59155. Nomor HP atau WA 081 127 42582. Emailnya iqbal.dawami@gmail.com. Riwayat pendidikan beliau yaitu lulus tahun 1993 SDN Cijakan 2 Bojong, Pandeglang. Lulus tahun 1996 MTS Matlaul Anwar Bojong, Pandeglang. Lulus tahun 1999 MAK Darussalam Ciamis, dan lulus tahun 2003 S1 Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan lulus 2007 S2 Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pekerjaan beliau yaitu penulis buku, editor buku, owner penerbit Magza Pustaka, trainer kepenulisan. Masya Allah, hebat sekali Bapak. Baik, di sini sekarang kita mulai aja desain atau diskusi santai dan saintifik ke-9. Boleh Bapak memberikan dua patah kata pembuka untuk kami sebagai saya sebagai host dan pemirsa yang ada di rumah. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Sekolah Energi ya, Ahmad, Pak Tajudin, dan juga Mbak Lutfi. Dan terima kasih pula atas kesempatan untuk berbagi. Jadi mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa manfaatkan sebaik mungkin. Ya, saya akan berbagi tentang pengalaman menulis ya, pengalaman menulis buku. Baik diterbitkan secara individu ya, atau solo maupun diterbitkan dengan bersama-sama atau antologi. Nah, nanti mungkin kita ke depannya akan seperti apa sih gambarannya gitu ya. Mungkin juga di antara teman-teman juga mungkin sudah ada yang punya pengalaman ini. Jadi kita bisa sharing bareng begitu ya, Mbak Lutfi ya. Ya, gitu, Mbak. Ya. Baik, kita mulai desain kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Iqbal Dawami boleh menceritakan pengalaman atau pengalaman Bapak gitu selama menjadi seorang penulis, awalnya bagaimana gitu. Iya. Baik, Mbak Lutfi, ya. Ya, sebetulnya apa ya,
mengalir. Kalau saya sih mengalir ya, Pak ya. Saya tidak Oh, tidak sebetulnya tidak begitu punya cita-cita ingin jadi penulis ya, tetapi entah kenapa gitu kan, saya seolah-olah seperti ditakdirkan, gitu kan, ditakdirkan menjadi seorang penulis gitu ya. Karena udah. apa? Karena eh, karakteristik saya, terus kepribadian saya, gitu kan, itu cenderung mungkin lebih lebih pantas menjadi seorang penulis begitu kan, kira-kira seperti itu ya. Jadi ya semenjak di bangku sekolah misalkan ya, di SD, SMP, SMA itu kan saya lebih banyak membaca buku ya, membaca buku. Kemudian juga pas kuliah juga seperti itu, dan cenderung apa ya? Cenderung tidak suka di ini ya, di publik begitu ya. Cenderung orangnya suka menyimpan diri lah, kira-kira seperti itu singkatnya seperti itu ya. Nah, jadi membaca aja, baca buku begitu ya. Nah, karena saking banyak baca mungkin ya, jadi otak ini seperti sudah penuh ya, ada yang pengen ditumpahkan lah begitu ya. Nah, itu. Jadi dengan cara menulis itulah secara otomatis akan keluar dengan tersendiri gitu ya. Jadi membaca menulis itu memang tidak bisa dipisahkan gitu loh ya Pak ya. Mesti selalu berawal dari membaca. Mesti selalu berawal dari membaca. Nah, karena dari tradisi itulah kemudian dari tradisi membaca kemudian beralih kemudian tradisi menulis, sehingga dua hal itu kemudian tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi kebiasaan ya, sudah menjadi kebiasaan sampai sekarang gitu, sampai sekarang. Jadi hobi gitu kan. Awalnya hobi aja ya. Tapi hobi itu kemudian menjadi profesi, menjadi profesi. Hmm. Saya sudah uh, semenjak selesai kuliah pernah jadi dosen, pernah jadi editor juga pernah, editor tetap ya di sebuah penerbit besar di Jogja. Kemudian juga jadi guru ya pernah juga ya. Dan itu eh, aktivitas menulis membaca itu tidak pernah berhenti gitu Pak ya. Walaupun gonta-ganti pekerjaan itu. Hingga kemudian saya Sekali karya-karya beliau yang udah eh, dicetak. halo, Alhamdulillah. sinyalnya hilang Ya, ya. Pak. Kirain punya Mbak Lutfi ini. Aduh, Ya. mohon maaf ini. Tadi sampai mana, Mbak? Sampai mana? Itu Pak, cerita awal mula Bapak Hmm. penulisan, Hmm. menjadi seorang penulis. Hmm. Ya, Boleh dilanjut. tadi saya sudah ceritakan ya, kalau saya mulai karir di dunia kepenulisan itu semenjak selesai kuliah. Ya, saya mulai fokus di dunia literasi, dunia baca tulis, walaupun sebetulnya sebelum sebelum itu juga panjang banget ceritanya, sehingga kemudian bagaimana saya bisa membentuk uh, hobi ya, hobi dari menulis membaca ini kemudian menjadi profesi ya. Jadi saya ceritakan semenjak di sekolah saya sudah senang membaca begitu kan. Di kuliah juga senang membaca, dan kemudian secara tidak langsung justru itu membuat kita itu membuat saya itu menulis itu sudah seperti hal yang otomatis gitu Pak. Karena banyak membaca tadi itu kan. Jadi kalau ingin bisa menulis sebetulnya ya itu banyak membaca saja sebetulnya ya. Nah itu kemudian semenjak selesai kuliah itu saya kemudian fokus di dunia tulis menulis. Saya mulai belajar meresensi buku di koran-koran. Kemudian saya meningkatkan skill saya kemudian menulis buku ya. Saya kirim ke berbagai penerbit ya. Saya jadi pernah diterbitkan oleh Gramedia, Erlangga, kemudian Bentang Pustaka, Mizan ya, Mizan Pustaka dan lain-lainnya ya. Hingga kemudian sampai sekarang itu saya sudah menulis sekitar 35 judul buku ya, 35 judul buku dari berbagai penerbit. Nah, kemudian saya mulai fokus di dunia literasi ya.
yaitu dengan membuat penerbitan, kemudian juga membuat pelatihan-pelatihan menulis, ya, karena saya ingin membantu siapapun yang ingin bisa menulis, saya ingin membantu. Siapapun yang ingin menerbitkan karyanya, saya juga ingin membantu begitu. Karena tidak semua buku juga bisa diterbitkan oleh penerbit besar ya, Mbak ya, penerbit mayor istilahnya begitu. Jadi kita terbitkan secara mandiri saja begitu. Nah, dari situlah kemudian saya merasakan bahwa ketika kita fokus ya, apapun itu sebetulnya, di apapun itu, ya kalau dalam konteks saya fokus di dunia kepenulisan yang dulunya sepertinya sebuah dunia yang masih samar gitu kan ya. Apalagi mungkin para mahasiswa masih gelap seperti apa sih dunia kepenulisan begitu kan. Ya. Dan saya merasakan justru apa ya, berkah mungkin ya, berkah ketekunan ya. Berkah ketekunan ketika ketekunan itu sudah dirintis semenjak kuliah gitu, Mbak. Jadi saya gara-gara menulis saya bisa keliling Indonesia ya, memberikan pelatihan-pelatihan menulis dari mulai Aceh sampai Papua ya, memberikan pelatihan menulis kepada para guru ya terutama. Kemudian juga menerbitkan karya siapapun ya, baik mulai dari tingkat SD ya sampai tingkat doktor itu sudah saya bantu juga menerbitkan karya-karyanya. Sesederhana apapun begitu. Sederhana apapun kita terbitkan begitu. Nah, itu tuh saya selalu membantu gitu kan. Karena memang itulah dunia saya, passion saya, dan saya merasakan apa ya? Merasakan ini aja, merasakan bahwa hidup saya ini merasa bermanfaat gitu kan. Dengan pilihan yang saya pilih ya dengan sekarang. Begitu, Mbak. Masya Allah, beliau sangat hebat sekali. Masya Allah, Bapak hebat sekali. Sudah keliling dunia. Masya Allah. Keliling Baik, Indonesia, Bapak. Indonesia. Oh, keliling Indonesia ya, maaf, Bapak. Masya Allah, hebat sekali, Bapak. Kalau boleh tahu, buku pertama kali yang Bapak keluarin, itu buku apa? Yang buku pertama sebetulnya buku terjemahan ya. Karena dulu saya kan kuliah di sastra Arab, jadi dulu itu ada mata kuliah terjemah kan, jadi terjemah. Itulah karya pertama sebetulnya, tapi terjemahan. Tapi kalau buku karya sendiri itu judulnya The True Power of Writing. Oh, Jadi iya. kalau mungkin teman-teman cari di Google ya, ketik aja The True Power of Writing. Nah, itu mungkin ada. Itu buku pertama saya, sangat-sangat sederhana sebetulnya. Jadi saya ingin di buku itu saya ingin bercerita bahwa nulis itu banyak sekali manfaatnya gitu kan. Banyak sekali manfaatnya dari berbagai sisi ya. Nah, termasuk sisi ini manfaat dari sisi psikologis, kesehatan juga. Nah, itu saya ungkapkan di situ. Didukung oleh dari berbagai riset, dari berbagai pengalaman-pengalaman orang lain. Gitu, Mbak. Berarti itu buku yang paling berkesan bagi Bapak atau gimana, Pak? Ya, bisa jadi itu buku paling berkesan ya, karena itu menjadi kayak pintu masuk gitu ya. Pintu masuk saya di dunia kepenulisan ya. Walaupun buku itu sebetulnya tidak begitu laris ya, bahkan sangat-sangat sederhana sekali, tetapi itu mungkin bisa dikatakan sebagai tonggak saya untuk yakin ya, untuk menekuni di dalam dunia kepenulisan. Jadi gara-gara buku itu juga saya diundang pertama kali itu di UGM waktu itu ya, UGM di Jogja gitu kan, untuk ya sharing tentang dunia kepenulisan. Oh, baik. Bapak boleh ceritakan pengalaman Bapak gitu yang luar biasa ketika memberikan seminar latihan. Kan kata Bapak tadi suka memberikan pelatihan-pelatihan buat orang-orang yang memang pengen menjadi atau ingin belajar di penulis, menjadi seorang penulis gitu. Boleh diceritakan pengalaman yang kesan atau yang luar biasa menurut Bapak dalam pelatihan tersebut?
Iya. Eh, hampir semuanya berkesan ya, Pak ya. Karena biasanya yang ikut itu berarti adalah orang yang memang sungguh-sungguh ya ingin ingin belajar menulis gitu ya. Jadi saya terutama yang paling berkesan menurut saya waktu itu di Aceh ya. Saya di Aceh waktu itu selama 1 minggu ya di sana untuk melatih para guru ya. 1 minggu itu di beberapa kabupaten, Mbak ya. Di Banda Aceh, di Aceh Besar, kemudian di Lok Sumawe, Aceh Timur gitu. 2 hari seperti itu. Memberikan, halo? Masih Iya. terdengar suara saya, Pak? Iya. Soalnya tadi takutnya ini lagi, putus lagi ininya, sinyal dari saya. Nah, itulah yang paling berkesan waktu di Aceh itu, Pak. Mereka itu dari pelosok desa ya, ini datangnya itu, Pak ya. Dari pelosok desa harus mereka itu harus jalan kaki katanya untuk apa namanya ya ke apa menuju transportasi gitu kan, transportasi itu yang bisa membawa mereka ke lokasi pelatihan tadi itu. Nah itu tuh membuat saya wah ini luar biasa gitu kan, pengorbanan mereka ingin bisa itu luar biasa, dan itu ketika mereka menulisnya juga sangat-sangat luar biasa karena yang ditulis betul-betul pengalaman hidup mereka gitu. Pengalaman hidup mereka yang mungkin bisa berbeda pengalaman kita ya di Jawa gitu ya, di Pulau Jawa ini. Ya mungkin di sana bagaimana mereka hidup dengan lingkungan yang berbeda gitu kan. Iklimnya belum seperti tidak seperti iklim di kota ya, di Bandung, di Jogja, di Jakarta gitu kan. Jadi itu juga mempengaruhi isi tulisan mereka gitu, Pak. Nah, itu yang membuat saya wah luar biasa gitu. Luar biasa banget. Dan setiap saya kalau model saya memberikan pelatihan itu setiap hasil pelatihannya itu dibukukan, dibukukan. Jadi buku antologi ya, buku antologi. Hampir-hampir semua. Jadi misalkan ini buku ini ya, Jiwaku adalah Pendidik. Ini adalah kumpulan tulisan para guru Al-Izzah, ya, Kota Sorong, Papua, Papua Barat. Ini dibukukan. Kemudian juga ini yang waktu di Aceh ini ya, Gerakan Literasi Bumi Pasai, ya, Bumi Pasai. Ini waktu di Aceh, jadi hasil apa namanya pelatihan menulis dibukukan begitu. Ini buku antologi ya, buku keroyokan, buku bersama. Jadi ini ya yang memantik mereka untuk karya sendiri nantinya gitu. Karya sendiri. Jadi kita pancing dulu gitu, pancing dulu dengan menerbitkan buku bareng-bareng dulu. Wah, ketika mereka berhasil menuliskannya di sini dan diterbitkan, itu kan memberikan semangat ya, Pak ya, memberikan semangat mereka untuk membuat karya sendiri. Dan alhamdulillah, mungkin lebih dari 50% para peserta itu bisa menulis buku. Gitu. Begitu, Mbak. Ya. Ya, baik, Bapak. Kalau misalkan pemirsa ada yang mau ikut join pelatihan bareng dengan Bapak itu gimana caranya, Bapak? Iya. Ada pemirsa yang Sementara ini masih belum ya, saya belum mengadakan lagi. Tapi insya Allah nanti mungkin awal tahun mungkin ya akan mengadakan lagi. Karena musim pandemi ini jadi memang saya merancang kurikulumnya yang sifatnya daring kan ya. Karena dulu itu ya sangat ini terus offline kan belajarnya kita. Nah ini yang daring ini belum saya lakukan kecuali modelnya privat enggak model privat. Kalau privat ya sampai daring pun terus berjalan juga sampai sekarang juga. Jadi kalau privat itu kan kita menyesuaikan waktunya ya dengan yang mau belajar ya. Entah itu 1 orang 2 orang begitu. Jadi saya tidak membuat kelas regulernya gitu kan, tidak. Nah, jadi privat gitu. Boleh saja kalau model privat, tapi kalau untuk kelas saya
sebelum membukanya, gitu kan. Biasanya nanti akan saya umumkan di ini akun saya ya, di di IG maupun di Facebook maupun di WA biasanya, dan yang lain-lain juga. Begitu, Mbak. Baik, Bapak. Kalau misalkan, maaf nih, saya jadi nanya terus. Iya, iya, Mbak. Silakan. Ada nggak tips untuk kami, apalagi saya ya, sebagai mahasiswa, calon guru, pemirsa di rumah juga, tips-tips membuat penulisan yang bagus, baik, dan benar itu seperti apa gitu, Pak? Karena banyak sekali di zaman sekarang kan masih awam ya kalau untuk penulisan. Masih banyak orang-orang yang belum paham bagaimana cara penulisan yang baik gitu. Gimana ya caranya? Halo, Mbak. Share aja Bapak tipsnya. Tipsnya apa ya? Saya tidak punya tips yang spesial ya. Tetapi gini ya, Pak. Jam terbang itu menentukan, gitu aja kali ya. Jam terbang itu menentukan. Semakin jam terbangnya banyak, berarti kita semakin terasah, gitu kan. Semakin terasah, semakin banyak belajar, gitu. Jadi pastikan saja, gitu kan. Pastikan saja yang pertama menurut saya itu dibiasakan dulu saja setiap hari menulis, ya. Dibiasakan. Membaca, menulis itu harus menjadi makanan pokok. Makanan pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti halnya sholat, seperti halnya makan, seperti halnya tidur. Nah, membaca, menulis juga harus seperti itu. Itu harus makanan pokok, tidak bisa ditinggalkan. Kalau pengen bisa menulis secara bagus ya. Ya ibarat apapun lah sebetulnya ya kan. Mau main seperti main sepak bola, seperti renang ya kan. Atau seperti apapun itu, melukis juga mungkin. Kan ini juga kalau sudah terbiasa kan semakin mahir. Begitu juga menulis. Gitu. Begitu juga itu yang pertama harus diinikan dulu ya. Harus dipastikan dulu. Gitu. Iya. Harus dipastikan. Yang kedua baru baru belajar, gitu. Baru belajar kepada orang lain, gitu kan. Pada orang lain. Baru bisa dari 3 sumber menurut saya. Ya, pertama dari internet, ya, dari website, dari YouTube, banyak sekali sebetulnya itu kan. Tips-tipsnya itu, tips penulis buku itu sudah banyak secara teorinya, ya. Kemudian yang kedua dari buku sendiri. Kita baca buku orang lain, ya. Kita baca buku orang lain, kita pelajari anatomi bukunya, kita pelajari bagaimana cara membuka tulisan, menarasikan idenya, dan seterusnya. Yang ketiga dari pelatihan, ya. Dari pelatihan, ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh para penulis yang sudah berpengalaman, gitu kan ya. Itu dan di situ nanti kita bisa dibimbing sampai bisa, ya, sampai bisa terbit, gitu kan. Jadi 3 sumber itu bisa kita gunakan. Gitu kan. Nah dari situlah kemudian akan banyak ya yang kita dapatkan sebetulnya. Jadi seiring waktu lah gitu. Secara teori mah banyak sekali, Mbak. Nulis itu banyak banget kan ya. Entah apa namanya. Saya sendiri juga kalau kita mau belajar secara teknis banyak sekali. Ada teknik-teknik cara membuka tulisan yang memikat gitu kan. Dengan metode pertama itu dengan membuka tulisan dengan kisah misalkan gitu kan. Nah, ini kisah ini kan sangat-sangat menarik. Karena apa? Karena pembaca itu kan suka dengan kisah kan. Nah, kita buka dengan tulisan dengan kisah gitu kan. Agar pembaca tidak langsung ilfil gitu kan, tidak langsung garing ketika membacanya. Tapi pembaca akan digiring dulu dengan kisahnya gitu kan. Nah, itu kan akan secara tidak langsung itu akan menarik pembaca itu kan untuk membaca sampai selesai. Nah, itu salah satu trik gitu kan. Triknya. Kalau trik yang banyak silakan ikut pelatihan saya ya. Promosi.
bagi Gitu, Mbak ya. pemirsa yang berminat. Iya, Bapak. Terima kasih untuk tips-tipsnya, Bapak. Kalau saya tertarik dengan satu buku yang telah Bapak terbitkan, yang berjudul Hidup, Cinta, dan Bahagia. Nah, itu boleh diceritakan, Bapak, isinya itu seperti apa? Isinya itu ya sekitar itulah, sekitar Apakah efek kehidupan, cinta membuat sekitar bahagia gitu? ya. Jadi cinta yang universal maksudnya ya, cinta universal. Jadi isinya itu sebetulnya kebanyakan kisah-kisah keseharian saya, kisah-kisah yang saya baca, yang saya tonton di film, yang saya dengar dari orang lain, yang saya alami sendiri, itu saya ramu, gitu kan? Saya ramu, gitu kan? Menjadi sebuah buku dengan judul buku seperti itu. Jadi sangat-sangat sederhana sebetulnya tulisan itu ya isinya. Bahkan Mbak Lutfi sendiri menurut saya sangat mampu menulis buku seperti itu. Saking sederhananya, saking sederhananya. Tinggal mau atau tidak aja untuk dituliskan. Karena banyak sekali juga ya orang suka suka meragukan dirinya sendiri gitu kan. Apa Betul. ya? Suka ada yang mengatakan kepada saya itu kan, saya nggak pede gitu kan. Dengan tulisan saya nggak pede gitu. Tulisan saya ini sangat buruk gitu kan. Tulisan ini nggak ada isinya gitu. Nah itu harus dibenahi terlebih dahulu, Betul, Bapak. dibuang jauh-jauh kayak gitu. Karena itu justru yang menutup kita untuk bisa menulis, apalagi bisa diterbitkan oleh penerbit Gramedia gitu kan. Jadi udah pede aja. Apapun yang ingin kita tulis aja terlebih dahulu. Gitu, Mbak. Ya, baik, kita sapa pemirsa dulu, Bapak, yang ada di rumah. Ya. Silahkan yang mau bertanya atau menyampaikan pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan ajak bergabung bersama Bapak Iqbal Dawami. Silahkan pemirsa yang ingin bertanya. Sudah ada belum yang tanya, Mbak? Belum, Bapak, tapi ada DM yang masuk ke saya. Katanya gini, Bapak. Ada trik instan enggak ke dalam trik instan untuk penulisan? Bapak Iqbal, Iya, iya. Halo, Mbak. ada trik ada trik-trik cepat atau instan dalam penulisan enggak? Begitu. Pertanyaannya begitu. Oke. Kalau mau disebut trik instan mungkin dengan cara membaca karya orang, ya. Ikuti saja tahapan-tahapannya. Itu menurut saya yang paling instan ya. Tidak perlu pakai teori, langsung saja kita ikutin polanya. Jadi misalkan kita baca buku ya atau baca artikel, kita perhatikan cara membuka tulisannya, cara menarasikan idenya, gagasannya, dan cara menutupnya seperti apa. Ikutin saja itu, beres kan? Itu sangat-sangat instan. Jadi tinggal ganti aja ide kita apa, kemudian kita ganti. Kalau tulisan itu misalkan dibuka dengan kutipan-kutipan, misalkan kutipan tokoh gitu kan, atau dari peristiwa misalkan, ya kita ganti saja dengan peristiwa yang lain yang sesuai dengan atau relevan dengan tulisan yang mau kita tulis gitu. Jadi anggap saja tulisan orang itu kayak template gitu Mbak ya, kayak template. Nah, dan kita terapkan dalam yang mau kita tulis.
Itu yang menurut saya yang paling instan gitu kan. Gitu, Mbak. Baik. Ada pertanyaan dari pemirsa dari Dokter Bapak Dokter M. Tajuddin Zuhri, Bapak. Boleh admin bisa digabungkan biar join bareng Bapak Iqbal Dawami. Pertanyaannya, bagaimana kalau mahasiswa mau menerbitkan hasil skripsi jadi sebuah buku? Wah, ini bagus nih pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya, Mbak ya. Jadi, Ya. Mbak Lutfi sekarang semester berapa, Mbak Lutfi? Baru semester 5, Bapak. Oh, semester 5 ya. Jadi, ada kesempatan untuk merancang ininya ya, merancang skripsi atau tulisan yang mau dibukukan. Jadi banyak sekali kesempatannya. Baik, tentu bisa ya, tentu saja sangat-sangat bisa. Skripsi, tesis, disertasi, itu kan itu juga draft naskah ya, yang sebetulnya bisa dibukukan. Orang kadang tidak menyadari kalau itu bisa dibukukan. Tinggal bagaimana memformatnya ya, memformat ulang gitu kan. Dari yang tadinya hasil penelitian berupa skripsi menjadi sebuah buku, apalagi buku itu buku populer misalkan Mbak ya, yang agar enak dibaca oleh orang lain. Tentu sangat bisa ya. Nanti kita misalkan biasanya itu akan diubah dari bab satunya. Ya. Bab satu itu kan biasanya proposal ya. Nah itu nanti diubah menjadi bab satu di dalam bukunya. Tentu harus dirombak. Jadi intinya sangat bisa sekali, Pak ya. Saya sudah banyak apa namanya ya, memformat ulang gitu kan. Yang awalnya itu dari skripsi menjadi sebuah buku populer. Buku populer itu dalam arti buku yang enak dibaca, yang bisa dibaca oleh semua kalangan, tidak hanya kalangan akademis saja. Begitu, Mbak ya. Bisa ya, Pak? Bisa, sangat bisa. Baik, untuk pemirsa, silahkan ada lagi yang mau bertanya? Yang silahkan untuk pemirsa bertanya sebanyak-banyaknya kepada beliau ini karena Ya. beliau narasumber yang sangat luar biasa, Masya Allah. Sambil menunggu yang lain juga kita ini Mbak ya bisa bahas misalkan kayak Ya. nulis juga bisa seperti nulis itu seperti menabung juga Mbak ya. Menabung jadi kayak kita membuat website, membuat blogspot juga boleh gratis. Nah, kita menabung aja di situ menulis setiap minggu sekali misalkan ya, kalau memang tidak ingin setiap hari. Nanti kan lama-lama itu kan menjadi kumpulan tulisan. Kumpulan tulisan itu nanti bisa dibukukan. Atau misalkan kita membuat artikel-artikel ya, kita kirim ke media-media massa terlebih dahulu. Media massa maupun cetak maupun digital ya. Ya, seperti misalkan bukunya Pak Dr. Rahmatullah kan. Nah, beliau itu kan yang belajar menyenangkan di ini ya, di musim pandemi kalau nggak salah ya. Nah, itu kan juga diterbitkan oleh penerbit saya, Magazine Pustaka. Dan itu kan juga beliau tulisan-tulisan yang awalnya itu dikirim ke media-media massa kan. Terutama kalau tidak salah banyak di ini ya, Kumparan kalau tidak salah ya. Nah, dari situ kemudian beliau kumpulkan dan disusun ya, dibuat per bab, di tema, kemudian diberikan kata pengantar,
daftar isi, daftar pustaka, dan jadilah draft buku yang siap diterbitkan begitu. Itu juga jadi buku kan Mbak ya, yang awalnya ya tidak kita sangka gitu kan, hanya kumpulan artikel, tetapi kemudian bisa menjadi sebuah buku gitu. Mahasiswa-mahasiswa juga bisa Mbak ya, mahasiswa bisa juga yang tidak harus menunggu skripsi Mbak, tidak harus menunggu skripsi. Misalkan sekarang banyak nulis makalah ya, udah kumpulan makalah itu juga bisa diterbitkan jadi buku, bisa. Ini tinggal bagaimana cara mengolahnya aja. Tinggal bagaimana cara mengolahnya, tinggal bagaimana cara memformatnya, yang awalnya tadinya format makalah, kita ubah menjadi format buku gitu kan. Sangat-sangat bisa, tidak harus menunggu skripsi gitu kan. Kumpulan makalah juga bisa, ya. Terus kemudian juga kalau misalkan tulisannya masih sedikit, ya kita ajak tulis teman-teman ya, 10 orang, 20 orang gitu. Ayo kita nulis bareng, masing-masing satu orang nyumbang satu tulisan gitu kan. Nah, itu bisa dibukukan. Seperti halnya para guru ya, para guru itu tadi itu, mood antologi begitu. Jadi sangat-sangat luas, sangat memungkinkan apapun yang ingin kita terbitkan ya, Mbak ya. Tidak harus menunggu skripsi, tesis, disertasi, tidak harus ya. Tidak harus, bahkan ya itu tadi, tidak harus mempunyai waktu untuk menulis satu buku gitu kan. Tidak harus, menabung saja terlebih dahulu. Jadi biar tidak mengganggu aktivitas teman-teman yang lain ya, yang mahasiswa. Tetap kan tugas pokoknya kan adalah kuliah. Begitu juga guru, dosen. Begitu, Mbak. Ini Bapak, ada satu, kan sekarang zamannya digital ya. Anak-anak zaman sekarang udah mainnya digital aja terus. Menurut Bapak atau sudut pandang Bapak, kan sekarang banyak e-book ya, bertebaran di sana sini. Nah, lebih kalau misalkan e-book banyak bajakannya gitu loh Pak. Nah, menurut pandangan Bapak itu bagaimana? Kalau e-book banyak bajakannya gitu. Itu lebih worth it atau gimana menurut Bapak? Iya, kalau bajakan memang tidak hanya e-book ya, bahkan buku cetak juga banyak bajakannya juga kan ya Pak ya. Ya itu memang lagi-lagi kan mental ya Pak ya. Mental atau mindset kita bahwa buku itu sesuatu yang mahal ya. Untuk dibeli itu sesuatu yang mahal kan. Orang lebih menganggap beli baju, beli sepatu yang harganya mungkin 200 ribuan itu lebih murah ketimbang membeli buku yang harganya 50 ribu gitu ya. Gitu kan. Itu kesannya seperti itu kan Mbak ya, gitu. Nah, itu kan soal mental, soal mental. Terus mentalnya juga mental gratisan. Pengennya kan kalau buku ya mintanya gratis kan ya, dikasih. Padahal belum tentu dibaca. Padahal belum tentu dibaca juga biasanya kalau orang yang minta gratisan gitu. Nah, begitu. Jadi menurut saya ya inilah yang harus dibenahi ya Pak ya. Mengapa di kita tidak maju-maju ya karena tadi itu menganggap buku itu mahal, buku itu sesuatu yang tidak memberikan efek manfaat secara langsung begitu ya. Nah, beda dengan benda-benda yang lain juga. Ketika ada teman kita menerbitkan buku, mestinya kita bantu dengan membelinya gitu kan. Bukan memintanya gitu kan. Karena kalau kita mau menyadari ya Pak ya, penulis itu kan teman kita misalkan nulis, dia sudah mengeluarkan uangnya, misalkan kalau terbit sendiri kan, kemudian dia sudah mencurahkan gagasannya nulis gitu. Nah begitu terbit malah diminta, bayangkan, itu sangat tega sekali kan. Nah gitu Pak. Ya itu mindset itulah yang harus kita ubah gitu kan. Harus kita ubah. Kita mensupport, mendukung teman kita, mendukung penulis-penulis Indonesia agar maju itu dengan membacanya, membelinya. Kalau kita tidak bisa membaca, tidak sempat, ya kita belikan, tapi kita untuk orang lain misalnya yang suka baca nih,
ada karya saya, ada karya teman saya misalkan gitu kan. Nih baca gitu, kayak seperti itu juga salah satu bentuk support juga, dukungan gitu, Mbak. Jadi memang ya itu tadi ya, mindset tadi itu kita ubah gitu, bahwa bahwa buku itu adalah sesuatu yang intelektual gitu. Apalagi mahasiswa ya. Jadi jangan sampai memfotokopi buku yang buku itu sebetulnya masih masih bisa kebeli gitu kan, atau masih banyak beredar gitu kan di pasaran. Ya, belilah yang asli ya, bukan bajakan. Gitu, Mbak. Betul, Bapak, betul. Baik, Bapak, ada pertanyaan ini dari pemirsa, dari Teh Raisa Nurahimah. Cara memulai untuk menjadi seorang penulis itu gimana, Bapak? Hmm. Mulai ya pertama dari niatnya ya. Menurut saya dari niat ini sangat penting, Mbak. Kalau kita mengazamkan diri, menguatkan diri bahwa kita ingin menjadi penulis, nah, berarti kita harus siap dengan segala konsekuensinya, siap dengan segala rangkaian yang harus kita lalui, ya. Mulai dari apa namanya, tekun membaca, riset, ya, tekun menulisnya juga, kemudian tekun belajar juga, siap berkorban, siap belajar ke orang lain. Kalau mau perlu kursus ya kursus gitu kan. Kalau mau belajar sendiri ya bisa belajar sendiri. Sekarang kan semuanya sudah tersedia kan. Di internet udah banyak gitu kan. Kalau mau ingin belajar sendiri misalkan. Kalau misalkan ingin belajar sama orang juga banyak gitu kan. Banyak juga para trainer yang siap membimbing juga banyak. Nah, itu harus rangkaian itu harus siap. Kemudian siap juga mulai apa namanya berproses gitu, berproses dan tidak instan gitu, tidak instan. Menjadi seorang penulis di Indonesia itu belum bisa dikatakan penghargaannya itu masih jauh ya, Mbak ya, dari profesi yang lain. Itu harus siap begitu, harus siap seperti itu kan. Karena apa? Karena profesi penulis itu tidak jelas sebetulnya kan, tidak jelas penghasilannya tidak jelas. Itu harus siap gitu kan. Kita hanya melihat hanya berapa persen sih para penulis yang dalam tanda kutip yang berhasil gitu Pak ya di permukaan, hanya nama-nama orang tertentu saja kan yang sering kita sebut. Ya pas saja coba Pak. Terelie misalkan. Iya. Dewi Lestari, Habibur Rahman, Elsi Rozi, Andrea Hirata. Ya, itu saja kan. Ya kan. Tidak banyak begitu kan. Tidak banyak. Jadi kita harus siap gitu kan. Harus siap melakoni dunia kepenulisan yang belum jelas di Indonesia. Lain halnya kalau di dunia barat ya. Menjadi penulis di barat itu ya bisa dikatakan bisa makmur gitu kan. Karena yang dicetaknya juga banyak, kemudian juga pembacanya juga memang banyak gitu kan. Karena tradisi membaca juga sudah terbentuk ya. Sedangkan di kita kan tradisi membacanya juga masih minim. Nah, ini yang harus kita apa namanya sadari gitu kan. Sadari itu. Tapi sebetulnya gini, Mbak ya. Sebetulnya begini. Kita itu tidak harus menjadi penulis untuk bisa menulis, tidak harus jadi penulis. Nah, ini uniknya di sini sebetulnya ya. Banyak kok profesi-profesi yang mereka itu juga bisa menulis gitu, Mbak ya. Ada ya kan, ada dokter tapi dia juga menulis, ya kan? Ada dosen menulis, guru juga menulis, mahasiswa juga menulis. Artinya apa? Artinya profesi tetapnya tetap itu gitu kan. Tetapi juga mereka tetap bisa menulis begitu kan. Seperti itu. Ada bankir, akuntan misalkan, itu juga banyak juga menjadi penulis novelis begitu. Mereka tidak meninggalkan profesinya gitu kan. Nah, ini uniknya di sini kalau menulis itu sebetulnya siapapun bisa ya melakukannya ya kan tanpa harus meninggalkan profesinya. Gitu, Mbak. Jadi tidak perlu harus meninggalkan profesi yang lain gitu kan. Karena menulis itu
juga fleksibel gitu. Gitu, Mbak. Betul. Ada pertanyaan lagi Bapak, ini lumayan banyak pertanyaan dari pemirsa. Bagaimana cara mendorong guru-guru selain mengajarkan murid di sekolah, tetapi bisa juga meluangkan atau menuangkan ilmunya dalam sebuah karya? Bagaimana, Bapak? Nah, ini saya dulu beberapa kali sering mengajak para guru untuk menuliskan pengalaman mereka di dalam mengajar, gitu kan ya. Dalam mengajar baik di kelas maupun di luar kelas. Begitu juga pengalaman-pengalaman mereka dalam menjalani profesinya menjadi guru. Nah, ini bukunya. Ini. Guru Penggerak judulnya ya. Pengalaman nyata para guru yang dedikatif, inovatif, dan kreatif. Nah, ini sudah ada 2 buku ya, 2 buku. Nah, ini dulu saya persis seperti yang ditanyakan tadi itu. Jadi di sini para guru itu berhasil menuliskan pengalamannya, ya. Misalkan salah satunya trik-trik cara belajar bahasa Inggris agar mudah atau disenangi oleh para siswa, misalkan. Di situ diceritakan, ada salah satu guru yang menceritakan hal itu. Jadi banyak banget gitu kan sebetulnya para guru di Indonesia ini karya-karya inovasinya itu ketika dalam belajar gitu kan, yang sayang kalau tidak dituliskan gitu kan. Karena dengan dituliskan itu kemudian kan bisa dibaca ya, bisa dibaca dan dibagikan dan bisa diterapkan oleh guru-guru yang lain gitu. Nah, saya kira itu gagasan yang bagus kalau misalkan ada salah satu sekolah gitu kan ya, menggagas gitu kan, ayo kita bikin tulisan gitu kan, masing-masing bagaimana cara mengajar gitu kan di bidangnya masing-masing, di mapalnya masing-masing. Itu kan sangat menarik gitu kan, bisa di share gitu kan kepada orang lain. Begitu, Mbak. Betul, Pak. Kita lihat waktu dulu sebentar. Oke. Karena waktunya udah mau habis ya, Bapak. Mohon Bapak memberikan closing statement, dan untuk pemirsa mohon maaf bila pertanyaan-pertanyaannya belum ada yang terjawab karena waktu kita sebentar lagi mau habis. Mohon untuk Bapak M. Iqbal Dawami untuk memberikan closing statement pada desain kali ini. Oke, Mbak. Kalau ingin menekuni dunia tulis menulis, saya kira mungkin yang pertama itu yang harus kita benahi adalah niatnya ya, Mbak ya. Niat kita itu menulis buat apa, gitu kan? Pengen naik pangkat juga bisa kan, kalau guru ya. Atau juga ingin mendapatkan finansial juga bisa. Ingin berbagi juga bisa, ya, berbagi pengetahuan kan lewat tulis. Ingin niatnya hanya ibadah misalkan ya, ibadah jadi mendapatkan pahala juga bisa. Apapun itu bisa sebetulnya kan. Tinggal bagaimana motivasi itu, niat tadi itu betul-betul kuat dipegang gitu kan. Jangan sampai ketika ada tantangan, ada halangan, menjadi mandek gitu kan. Jadi niat itulah yang harus dijaga. Karena kalau tidak dijaga, ketika ada halangan, dia berhenti. Ketika susah misalkan nih, nggak mau, aduh saya susah nulis gini, saya sibuk gitu kan. Saya lagi banyak kerjaan gitu kan. Ya udah nggak bakal nulis. Selama ketika kita ingin bisa nulis, tapi masih ada kata tapinya gitu kan ya. Tapi itu banyak kan Mbak ya. Tapi itu karena tidak punya waktu, karena sudah berkeluarga, karena banyak lagi pekerjaan banyak. Itu kan tapi ya. Walaupun tapinya itu sangat masuk akal. Itu tidak akan berhasil Mbak. Tidak akan berhasil menghasilkan karya. Karena masih ada tapinya. Dia belum bisa konsisten, belum bisa menjaga niatnya tadi itu.
Jadi menurut saya, hilangkan kata tapinya. Jadi pastikan oleh kita, kalau kita ingin berkarya, ingin menulis, ya, ya sudah, apapun yang terjadi harus bisa menyempatkan waktu untuk menulis. Gitu. Ini soal prioritas aja. Gitu. Soal prioritas. Tinggal bagaimana kita mau menyempatkan waktunya. Gitu ya. Tiap pagi cuma 5 menit, nggak masalah 5 menit saja nulis. Tetapi lakukan itu selama 1 bulan, 2 bulan, akan jadi buku nanti. Gitu. Ya, kalau misalkan masih capek nulis kalau sendirian ya, karena nulis itu kan butuh stamina, butuh kalau kalau lari itu lari maraton, bukan lari jarak pendek. Dia butuh apa namanya ritme, butuh stamina yang kuat. Maka biar tidak capek, biar tidak apa namanya terjangkau dulu, buatlah buku antologi dulu, buatlah buku bersama dulu, agar itu memotivasi sebelum kita menulis buku sendiri, gitu. Jadi begitu ya, Mbak Lutfi dan teman-teman semuanya. Ini pengalaman saya saja, mungkin pengalaman yang lain berbeda ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mungkin kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kalau ada ingin ditanyakan juga silakan ya. Jadi sudah disebutkan nomor WA saya dan juga email saya. Silakan kalau ingin tanya-tanya, misalkan dunia kepenulisan. Begitu Mbak Lutfi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak M. Iqbal Dawami telah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu yang sangat bermanfaat ini, yang Masya Allah sekali. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing bagi kami sebagai mahasiswa dan pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Baik, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.